Kali ini saya ingin sekali lagi mengungkapkan apa yang dikatakan oleh Dr. Tifa mengenai ada suatu perbedaan yang mendasar antara apa yang dikatakan oleh Bareskrim Mabes Polri dengan Joko Widodo itu sendiri. Saya beri contoh, ketika kita membahas mengenai apa yang dikatakan oleh Roy Suryo, Dr. Tifa, dan juga Dr. Rismon mengenai apa yang dikatakan oleh Bareskrim Mabes Polri yang mengutip dari Koran Jogja Kedaulatan Rakyat ya atau KR. Di situ dikatakan bahwa misalnya KR menggunakan kata puasa padahal itu harusnya poso ya. Dan kemudian juga KR juga katanya membuat list mereka-mereka yang lulus SPMB atau pada saat itu mungkin masih SKASU ya, masuk untuk 10 universitas di Tanah Jawa ya, termasuk misalnya UI, ITB, UNER, UGM, dan juga tentunya IPB ya, ada 5 universitas yang lain juga ya. Nah, ketika membahas mengenai apa yang dikatakan oleh Bareskrim Mabes Polri, itu ada satu perbedaan. Kalau kata Bareskrim, Jokowi itu masuk melalui jalur ujian masuk universitas, sementara kalau memang dia ikut KKN pada tahun 1983, itu berarti pada saat itu Jokowi baru masih tahun yang ketiga ya, belum tahun yang kelima. Dan itu tentunya kalau tahun yang ketiga masih sarjana muda, tentunya belum ada apa yang disebut dengan kuliah kerja nyata ya. Dan mengenai desa tempat Jokowi KKN juga terjadi suatu perbedaan ya. Katanya itu di desa A atau di desa B di wilayah Boyolali, tapi ternyata desa itu di kantor desanya sendiri itu banyak yang mempersoalkan apakah memang pada saat itu ada KKN dan ada nama Joko Widodo ya. Kemudian kalau kita lihat dari versi Joko Widodo sendiri, bahwa dia itu KKN baru pada tahun 1985. Dan kenapa begitu? Karena Jokowi masuk UGM itu melalui apa yang disebut dengan sarjana muda. Dan Dr. Tifa, Dr. Rismon, dan juga Roy Suryo, khususnya Dr. Tifa, mempertanyakan apakah pada tahun itu untuk masuk Universitas Gadjah Mada, khususnya Fakultas Kehutanan, itu bisa melalui jalur apa yang disebut dengan sarjana muda ya. Kenapa demikian? Karena kita tahu ya, itu kalau Anda dari sarjana muda masuk ke universitas, ini tentunya membutuhkan suatu klasifikasi ataupun aturan tersendiri. Saya beri contoh ya, misalnya kalau Anda, contoh saja ya, Anda misalnya ambil bahasa Perancis di Universitas Gadjah Mada, mendapatkan sarjana muda, Anda bisa masuk ke Universitas Indonesia untuk melanjutkan ke tingkat sarjana ya. Sebaliknya, demikian ya, kalau Anda misalnya mengambil, saya beri contoh antropologi di universitas lain ya, itu juga bisa diterima di UI atau di UGM untuk mengambil tingkat sarjananya. Kenapa? Karena itu yang namanya universitas yang sesama negeri dan satu level. Nah, kita juga tidak tahu dari mana Joko Widodo pada saat itu mendapatkan sarjana mudanya ya. Dan kalau memang sarjana muda, kemudian dia lulus pada tahun 85 dan KKN-nya juga pada tahun 85, di sini yang kemudian ada satu perbedaan antara apa yang dikatakan oleh Bareskrim Mabes Polri dengan Joko Widodo sendiri ya. Ini yang dikatakan oleh Dr. Tifa. Belum lagi kalau memang dia berasal dari sarjana muda dengan jumlah misalnya SKS berapa poin ya, itu kemudian kalau ditambah dengan setelah dia selesai sarjana, yang kalau dijumlahkan ternyata angkanya itu ya, atau angka kreditnya itu melebihi 150 kredit ya. Apa yang ingin saya katakan di sini, karena saya dulu sistemnya sistem paket ya, nggak pakai kredit, tapi saya tahu ya sistem kredit itu kalau untuk mahasiswa program misalnya ilmu lain selain kedokteran, itu jumlah SKS secara keseluruhan itu paling banter 150 sekian ya. Tapi kalau untuk kedokteran, angka 150 itu angka kredit, itu baru kalau dulu namanya istilahnya dokterandes medis ya. Makanya kemudian harus nambah lagi dalam bidang praktek atau koas atau apa ya, supaya angkanya itu bisa memenuhi menjadi angka yang sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan sarjana-sarjana non-kedokteran ya. Nah, inilah yang kemudian dipertanyakan oleh Dr. Tifa ya. Dan belakangan ini juga tidak sedikit orang kemudian juga bertanya, apakah kemudian Jokowi benar lulus dari Fakultas Kehutanan, lulus dari Fakultas
bahwa Jokowi itu lulus dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Kenapa demikian? Kenapa banyak orang bertanya? Sebab kalau kemudian dia masuk menjadi wali kota Solo pada tahun 2004, mengapa? Pertanyaan orang adalah, mengapa Jokowi tidak menggunakan titel atau kesarjanaan insinyur dia, tapi menggunakan kesarjanaan Dr. Andes? Ini kemudian orang juga bertanya, loh, waktu wali kota kok pakai Dr. Andes, sementara waktu menjadi calon gubernur DKI Jakarta itu menggunakan insinyur. Ini menjadi suatu tanda tanya besar ya. Apalagi kalau dikaitkan dengan berbagai pertanyaan-pertanyaan mengenai kapan Jokowi menulis skripsi ya. Buat saya juga suatu hal yang aneh. Mengapa seseorang itu sudah jadi insinyur duluan atau disebut sebagai atau sudah sebagai insinyur pada tahun 85, tapi kemudian skripsi baru dibuat itu pada 2018 ya. Jadi suatu pertanyaan ya, kok ada orang jadi sarjana dulu, baru skripsinya dibuat 2018 dan masuk dalam daftar mahasiswa UGM yang menulis tesis dan juga doktor ya, itu pada 2019 ya, dan kemudian baru direvisi kembali pada bulan April 2025 kemarin ya. Ini yang menjadi pertanyaan-pertanyaan orang yang masih belum ada jawabannya ya. Jadi ya, apakah Jokowi itu masuk sebagai fresh lulusan SMA yang kemudian memulai masuk universitas itu pada tingkat persiapan ya, tingkat persiapan itu berarti tingkat 1 ya, ataukah kemudian dia masuk melalui sarjana muda, dan apakah pada saat itu tadi saya katakan ya, Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada memiliki program di mana orang bisa pindah dari universitas lain ya dengan menggunakan ijazah sarjana muda ya. Demikian juga ya, kapan kemudian juga dia melakukan KKN. Ada Bareskrim mengatakan tahun 83, Jokowi mengatakan awal 85. Di sini yang kemudian ada suatu perbedaan antara Bareskrim, Mabes Polri dengan Jokowi itu sendiri. Dan dari sini tampak jelas bahwa baik Jokowi maupun Bareskrim, Mabes Polri itu memberikan info yang berbeda satu sama lain. Dan kemudian orang juga bertanya, di antara dua info yang berbeda itu, info dari mana yang paling jelas, ya, yang paling benar, kan? Dan kemudian tadi saya juga katakan ya, kalau kemudian Jokowi itu masuk melalui sarjana muda, mengapa kemudian dia masih ada daftar mata kuliah dasar universitas ya, MKDU ya. Saya beri contoh misalnya agama, Pancasila, kewiraan ya, yang padahal mata kuliah itu masuk ke dalam mata kuliah dasar universitas ya, yang harusnya diberikan pada semester pertama ketika Anda menjadi mahasiswa tingkat persiapan ya. Walaupun pada masa saya ya, ketika saya masuk di UI ya, itu saya mendapatkan kewiraan itu memang baru pada tingkat 3 atau tahun ketiga. Kenapa tingkat 3? Karena memang kewiraan itu pada saat saya bukan masuk dalam mata kuliah dasar universitas, tapi ini adalah suatu mata kuliah yang sudah penuh dengan data dan analisis ya. Dan biasanya mengajar itu adalah seorang kolonel angkatan darat ya. Jadi ini yang pertanyaan-pertanyaan ini yang masih belum terjawab ya. Dan karena itu ya, tidak ada salahnya kalau kemudian baik itu Roy Suryo, Dr. Rismond ataupun Dr. Tipa masih bertanya-tanya, mengapa kok ada suatu perbedaan yang mendasar antara ijazah dan kemudian kapan dia KKN ya, dan kemudian skripsinya kapan dibuat dan juga kapan lulusnya. Dan kalau memang Jokowi lulus tahun 85 ya, lagi-lagi kalau benar itu pada tanggal 5 November 1985, mengapa ketika dia menjadi calon wali kota Solo itu menggunakan kesarjanaan Dr. Andes ya. Dr. Andes itu adalah kalau sekarang ya, misalnya kalau saya dulu juga pakai titel Dr. Andes ya waktu lulus sarjana S1 dari UI dalam bidang politik dan hubungan internasional ya. Tapi kalau sekarang kan langsung ini sarjana ilmu politik, sarjana ilmu hubungan internasional, sarjana ilmu administrasi, dan kemudian sarjana hukum. Kalau hukum dari dulu udah banyak ya. Memang hukum adalah kesarjanaan pertama yang pakai bahasa Indonesia. Dan kemudian ada lagi sarjana ekonomi dan sebagainya dan sebagainya. Jadi ini yang disebut mengapa ada misteri mengenai kesarjanaan Joko Widodo, dan kemudian dia apakah masuk pada saat dia masih fresh graduate dari SMA ya, ataukah dia sudah mendapatkan sarjana muda. Kalau memang demikian, mengapa kok tahunnya itu bertentangan satu sama lain antara yang dikeluarkan oleh atau dinyatakan oleh Bareskrim Mabes Polri dengan Joko Widodo itu sendiri. Dan ini makanya kalau misalnya nanti ada teman-teman
satu angkatan, apakah itu katanya lulusan SMA bareng gitu kan, tapi ini juga jadi pertanyaan, kalau lulusan SMA yang satu bilang tahun apa namanya itu, dia masuk SMA 6 Solo, tapi kalau angkatannya Jokowi, SMA 6 pada saat itu belum ada, yang ada masih SMPP, ya, Sekolah Menengah Persiapan Pembangunan. Jadi, disinilah suatu problem mengenai atau misteri mengenai sarjana Joko Widodo, ya. Apakah kemudian awalnya itu benar udah jadi sarjana kehutanan dengan titel insinyur, ataukah kemudian dokter Andes, ya. Tapi kemudian mengapa kok pada saat 2000 dia lulus katanya 1985, tapi kok menjadi calon wali kota Solo 2004 pakai dokter Andes, dan kemudian pada saat menjadi calon gubernur DKI Jakarta itu menjadi insinyur. Apa yang ingin dikatakan di sini adalah kita bukan mencari-cari kejelekan pribadi orang, tapi kita mencari suatu kejujuran, kebenaran. Terima kasih sudah menyimak pembahasan kita kali ini sampai akhir. Semoga apa yang kami sampaikan bisa menambah wawasan dan membuka perspektif baru tentang isu-isu yang sedang berkembang. Kalau kamu merasa informasi ini penting, jangan ragu untuk like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman atau keluarga. Dukungan kamu sangat berarti untuk perkembangan channel Politik Pintar dan semangat kami untuk terus menghadirkan konten yang objektif dan mendalam. Ya, tulis pendapatmu di kolom komentar. Apakah kamu setuju, tidak setuju, atau punya sudut pandang lain? Politik bukan soal menang atau kalah, tapi soal memahami dan berpikir kritis bersama. Channel Politik Pintar akan terus hadir dengan analisis tajam, informasi terpercaya, dan pembahasan yang menantang cara kita melihat dunia politik. Sampai jumpa di video berikutnya dan ingat, berpikir kritis adalah langkah pertama menuju perubahan. Sampai ketemu dan salam cerdas.